Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yanzai bergegas menuju kadal roh api lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengambilnya dengan pukulan lain dalam sekejap. Jalur keenam keheningan yang memadamkan tembakan. Kecepatan Xiao Yan dalam memecahkan kadal monitor roh api terlalu cepat, dan King Teng tidak bisa mengambilnya sama sekali. Jadi Xiao Yan menebas ke kepala ketiga dan mendapatkan subvire pemadam senyap ketujuh. Pada saat ini, King Teng masih terjerat. Kemudian dalam hal ini, Xiao Yan membuat langkah yang menentukan, dan saat meledak, dia tidak menunggu King Teng bereaksi. Kedelapan, Dao Ziwo ditelan oleh Xiao Yan lagi, dan 5 kadal monitor roh api yang muncul secara total semuanya musnah dalam sekejap. Tetapi ledakan diri mereka masih sangat berbahaya, tetapi tubuh Xiao Yan terlalu kuat, dan dia sama sekali tidak takut dengan keterampilan King Tai yang baik. Tetapi alam ketiga, dia masih memiliki tubuh abadi legendaris. King Teng tidak marah, senyum di sudut mulutnya tidak bisa melihat apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya, dan setelah memecahkan bahaya, mereka berdua kembali ke tim. King Wuya, sedikit mengernyit, kakak laki-laki tertua bergabung untuk melakukannya, dan bahkan api ungu pemadam kakak laki-laki tertua berani merampok negara. Orang ini tidak bisa memprovokasi dia, dan kekuatan serta kekuatan tempurnya tak terduga. Sulit bagi saya untuk bergabung untuk menjadi lawannya, tunggu saya mengamatinya lagi, jika saya tidak bisa membunuhnya, saya hanya dapat memenangkan King Teng dan King Wuya untuk sementara, dan menggunakan jiwa saya untuk mengirimkan suara satu sama lain, dan setelah dimakan dan diminum, King Wuya tidak akan mengatakan lebih banyak. Kelompok itu melanjutkan, saat api di sekitar mereka menjadi lebih kuat, orang-orang ini semuanya adalah alkemis, dan kekuatan jiwa mereka tidak lemah, dan api ungu senyap menahan tatapan Xiao Yan, dan kemudian melihat ke tempat di bawah dari mana api senyap berasal. Inri memang berbahaya bagi mereka, dan tanpa kekuatan tubuh fisik mereka di sini, sulit untuk menahan serangan api pemadam. Ini untuk saya, dan api ini bukan ancaman, jadi tidak perlu berjalan bersama mereka. Xiao Yan bergerak dengan tegas, dia memilih untuk melepaskan diri dari tim. Tidak lagi menyapu ke depan, tetapi menyapu ke kedalaman laut api penyucian yang terbakar ini. Ini sama sekali tidak sesederhana itu. Xiao Yan berencana untuk pergi ke kedalaman untuk mencari tahu apa platform pembunuh dan lambat. Kedalaman ini sangat berbahaya, di mana kekuatan penghancuran dipadatkan. Saya dapat melihat tubuh Xiao Yan dan ingin pergi melalui Cihai King Teng. Dia buru-buru berteriak kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak menoleh ke belakang, dan menyapu langsung menuju dasar laut api penyucian. Setelah kakak laki-lakinya Xiao Yan turun 100 kaki, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Kedengarannya seperti seorang wanita, dan dia sedikit mengernyit dan mengabaikannya. Wanita yang ada di tempat seperti ini takut itu bukan hantu api pemadam di sini benar-benar lebih kuat, tetapi ini adalah tempat yang baik untuk menghancurkan tubuh, dan klon Yuan Shen terbang keluar. Dia membuka jalan bagi dewa di depannya, dan jika ada bahaya, dia dapat bereaksi terlebih dahulu. Di tempat di mana api berkumpul di bawah, tetapi ketika kekuatan menjadi semakin kuat, tubuh dewa mulai meledak, hanya doppelganger yang masih bisa mendukungnya. Benar-benar ada nafas di bawahnya, mungkinkah benar-benar ada keberadaan, tetapi Nitret Yan tidak segera memilih untuk memasukinya, tetapi berhenti maju, dan segera duduk, tubuh itu runtuh dan pulih. Xiao Yan merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam api di sekitarnya. Jika itu adalah nyala api biasa, itu tidak dapat membuat Nine Star Yuan Shen Song-nya muncul kerusakan dan api yang terluka. Hanya pengorbanan ini yang memadamkan api. Bahkan api yang dipancarkan oleh Qi sangat kuat. Jika itu asal-usulnya Xiao Yan, dia bahkan meragukan apakah klon dewa primordial cermin tulangnya dan kekuatan fisik dewa dapat mendukung Xiao Yan. Jadi dia hanya menutup matanya dan perlahan merasa bahwa kekuatan ini merasakan kehancuran aturan dan menghancurkan segalanya. Jadi setelah kehancuran tanpa akhir, semuanya tidak ada. Asap bubuk mesiu tidak bisa dipahami, jadi dia terus membiarkan api pemadam di sekitarnya menghancurkan tubuh, merasakan gumpalan meleleh ke dalam tubuh, dan kemudian meledak, seolah untuk melahapnya, tetapi kekuatan ini sangat sederhana, sepertinya tidak ada perubahan, hanya untuk mengerahkan kekuatan hingga batasnya, menghancurkan semua yang menyentuh. Ini adalah aturan ekstrim. Jika Gancun yang mendominasi mendesak saya untuk memadamkan api ungu, efek seperti apa yang akan ditimbulkannya?
Xiao Yan belum menggunakan Silent Extinguishing Subfire. Sekarang, dia sudah memiliki 8 alam yang terletak di dantian. Untungnya, dia mendesak nyala api ungu dari kehidupan sebelumnya di dunia untuk menyapu bersih di samping Xiao Yan, dan api yang menyapu langsung bertabrakan dengan api di sekitarnya, dan dua api yang mendominasi seharusnya berasal dari asal yang sama, tetapi mereka bertabrakan satu sama lain, dan kemudian meledak, menghancurkan segalanya, dan bahkan diri mereka sendiri. Mata anti-inflamasi mengembun dan menarik api ungu yang sunyi. Karena saat ini, dia mengerti, mengapa orang-orang ini dengan panik mengumpulkan dan memadamkan api ungu. Karena api ungu ini tidak selalu ada setelah didapatkan. Sebaliknya, itu akan mengkonsumsi keinginan sekali, dan beberapa akan dikonsumsi sampai akhirnya menghilang. Begitu, jika tidak ada cukup Silent Purple Fire, orang-orang ini tidak akan dapat mendukungnya sama sekali, dan masuk lebih dalam ke kedalaman. Saudaraku, masuklah, jangan berlama-lama di luar, saya memiliki hal-hal baik yang Anda inginkan di sini. Stagnasi Xiao Yan tampaknya membuat keberadaan di kedalaman ini tidak sabar, dan suara itu terdengar di telinga Xiao Yan lagi. Xiao Yan menutup telinga, seolah-olah dia tidak mendengar, dan terus memahami aturan kehancuran. Api pertama ini tidak baik untuk mendapatkan tubuh Dewa Primordial Cermin Kuno adalah latar belakangnya, tetapi itu jelas bukan kunci untuk mendapatkan api rahasia pengorbanan. Untuk mendapatkan api ini, Xiao Yan merasa lebih dibutuhkan untuk menemukan jalannya. Pertama-tama, untuk memahami orang-orang, aturan mereka, dan mungkin lebih mudah, setelah sekitar satu pilar dupa, api di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas. Qi menyapu ke arah tembakan, dan sepertinya seseorang sedang memanipulasi kekuatan ini. Xiao Yan segera melangkah mundur, dan api ini menyebar ke kedua sisi dalam sekejap. Saudaraku, jangan datang, aku di sini, kamu di sini untuk mengorbankan api rahasia. Selama Anda turun, saya akan membantu Anda menemukan cara agar nyala api menyebar dan berubah menjadi jalur dupa yang mengarah langsung ke dasar kedalaman, di mana ada bayangan, dan samar-samar dapat dilihat bahwa itu adalah seorang wanita. Apakah Anda manusia atau hantu? Xiao Yan bertanya dengan sedikit tidak sopan, tetapi aura pihak lain tidak menentu, jadi Xiao Yan tidak berani mendekati dengan mudah. Aku bukan manusia atau hantu, aku tidak akan menyakitimu. Ayolah, selama kamu datang ke 10 api ungu yang sunyi ini, semuanya akan diberikan kepadamu, dan suara wanita itu masih tak tergerak. 10 api ungu pemadam senyap itu benar, tidak ada yang menarik, biarkan dia mengambil risiko. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan mundur dan hendak pergi lagi, dan 100 api pemadam muncul di depan saudaranya 100 wanita. Kelopak mata Xiao Yan melonjak, ini sama sekali bukan api ungu, tetapi berisi sentuhan aturan untuk mengorbankan api, mereka tidak dapat membantu saya mengambil api. Setelah Xiao Yan menghentikan sosoknya, matanya menatap sosok kabur di kejauhan, selalu menjaga jarak. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.